Selamat datang kembali di channel Borneo Trader. Di video kali ini saya akan analisa untuk perkembangan pergerakan saham-saham dari sektor finance, bank-bank sekunder, dan beberapa yang di request. Pertama BJTM, kedua BJBR, ketiga BRIS, keempat Agro, kelima BBKP, keenam BNGA, ketujuh PNBS, kedelapan PNLF, kesembilan PNBN, ke-10 PENIN, ke-11 CEPIN, dan terakhir BNII. Langsung saja ke saham pertama, ada BJTM yang ditutup di harga 660, start koreksi 0,75%. Kalau dilihat dari transaksi asing, net buy. Kalau di broker semuanya BJTM sedikit ada akumulasi. Langsung saja ke teknikalnya. Nah, BJTM kan mulai naik. Kemarin hari sebelumnya itu hari Senin, dia naik 2%. Dan ya tetap ke atas arah BJTM ini akhir Juli targetnya tuh 680 sampai 700. Akan menguji EMA 200-nya 2 minggu ke depan. Tapi ini disclaimer ya. Karena kalau dia naik 40 poin tuh berarti harus naik 6%. Dengan kondisi BJTM yang susah naik tinggi cepet, ya kita lihat aja. Kalau 2%, 3%, 4% mungkin dapat sampai akhir Juli. Jadi seperti itu ya. Tapi ini disclaimer, kelihatan juga sudah membentuk higher high, higher low, dan koreksi biasa menurut saya hari Selasa kemarin. Jadi masih aman lah BJTM. Kalau baru beli ya hitung-hitung aja risk rewardnya. Mestinya belinya tuh di 650, 640 di area bawah ini pas lagi konsolidasi. Seperti itu BJTM. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada BJBR yang ditutup di harga 1210, terkoreksi 0,41%. Kalau dilihat dari transaksi asing, net sell. Kalau di broker sebenarnya BJBR didistribusi. Langsung saja ke teknikalnya. BJBR juga mulai naik ya. Menyentuh udah 1220. Seminggu kemarin ya target udah kecapai kan. Cuma mencari 2%, 3%. Ya harusnya dapat tuh. Kemarin dapat 2,5% kalau beli di harga penutupan hari Jumat saat dia membentuk higher low. Bahkan kalau beli dari harga 1180 udah 4%. Ya udah, apakah akan lanjut naik? Kita lihat kondisi ISG. Kalau ISG rebound tetap rebound juga. BJBR nih arahnya masih ke atas. Bisa sampai ini ya, karena 1220 sudah tercapai. Kalau misalnya lanjut dia bisa sampai 1250. Ya nutup gapnya ini. Atau ya mungkin sampai aja 1300. Kita lihat aja seminggu ke depan untuk BJBR ya. Tapi target 1225 akhirnya sudah disentuh ya. Walaupun tipis ya tetap profit namanya ya. Seperti itu. Kalau dilihat dari MACD-nya juga mengarah ke atas, membentuk golden cross, market detox juga meningkat, volume meningkat. Mestinya sih bisa lanjut ya. Seperti itu BJBR. Langsung saja ke saham selanjutnya, ada BRIS yang ditutup di harga 1670, terkoreksi 0,59%. Kalau dilihat dari transaksi asing, net sell. Kalau di broker semarinya BRIS sedikit ada distribusi, nggak masalah. Harusnya loh ya. Langsung saja ke teknikalnya. Untuk BRIS turun dulu. Kondisi seperti ini ya 1640 itu arahnya. Tapi kalau melihat candlenya seperti ini, bisa jadi ini di breakthrough. Walaupun ada 4 candle ya, tapi candle 3 terakhir itu membentuk pola yang sama. Kalau dia technical rebound tuh bagus. Harusnya ya besok kalau technical rebound tuh bagus BRIS. Apalagi bisa tembus 1700 akhir bulan minggu terakhir arahnya 1800. Itu aja kunci BRIS. Dan bahkan BRIS ini seharusnya aman di atas 1640. Jebol itu tinggalin dulu lah. Ya gagal udah. Untuk tren jangka pendeknya ya potensi ke bawah. Kalau Bapak Ibu siap nggak pakai stop loss silakan juga ya. Namanya strategi itu kan bermacam-macam, nggak hanya cuma satu strategi. Jadi seperti itu. Untuk BRIS langsung saja ke saham selanjutnya. Ada Agro yang ditutup di harga 392, terkoreksi 2%. Kalau dilihat dari transaksi asing, net sell. Kalau di broker semuanya Agro didistribusi. Langsung saja ke teknikalnya, Agro jebol 400. Tapi masih uptrend ya. Kondisi seperti ini bisa nggak spek buy? Kalau melihat ISG ke atas berani pasti ditarik naik ya. Walaupun memang buangannya volume besar. Bapak Ibu bisa kasih toleransi berapa nih? 380 ya support selanjutnya. Kalau ada yang ke cut loss karena jebol support ya itu wajar. Nggak bisa dihindar. Apakah salah? Nggak salah ya. Namanya market kan nggak bisa kita kendalikan. Kalau kena cut loss ya udah. Biarin aja dulu. Nanti tunggu di bawah lagi buyback di 380, 384 atau buyback kalau dia tembus lagi 400. Gitu aja strateginya. Gak bisa 100% benar analisanya. Pasti ada meleset-melesetnya karena market tuh gak bisa dikendalikan. Ya, market maker aja
nggak bisa mengendalikan retail sempurna. Pasti ada juga retail yang bisa profit, retail yang keluar sebelum kena guyur. Ya, tetap aja nggak maksimal juga potensi profit mereka. Jadi seperti itu ya. Untuk agro, kalau menurut saya, kalau turun lagi malah kesempatan beli. Tembus 400 juga kesempatan beli atas. Seperti itu. Karena trennya semestinya agro masih ke atas. Seperti itu untuk agro. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada BBKP yang ditutup di harga 111 terkoreksi 0,89%. Kalau dilihat dari transaksi asing net sell. Kalau di broker semuanya BBKP didistribusi. Langsung saja ke teknikalnya. BBKP konsolidasinya apakah jebol 108? Enggak. Harusnya aman. Targetnya masih sama 120 atau 116 itu EMA 200-nya. Ya, seminggu terakhir sampai penutupan bulan Juli. Jadi menurut saya masih oke, tapi disclaimer untuk BBKP. Seperti itu. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada BNGA yang ditutup di harga 1580 terkoreksi 0,94%. Kalau dilihat dari transaksi asing net sell. Kalau di broker semuanya BNGA didistribusi. Langsung saja ke teknikalnya. Untuk BNGA lagi konsol, tapi konsolnya bagus. Tetap akan ada potensi naik. Cuman harganya itu kalaupun naik terbatas. Paling uji high-nya nih di 1665 lagi. Daripada BNGA menurut saya BBKP lebih menarik tuh. Lagi di bawah kan. Tapi kalau suka BNGA atau mau investasi ya silahkan juga. Karena BNGA juga cukup bagus. Fundamentalnya mulai membaik. Jadi seperti itu. Untuk BNGA langsung saja ke saham selanjutnya. Ada PNBS yang ditutup terkoreksi 4,68% ke harga 61. Kalau dilihat dari transaksi asing net buy. Kalau dilihat broker semuanya PNBS didistribusi. Langsung saja ke teknikalnya. Untuk PNBS masih aman di atas 60, harusnya dijaga. Kemarin juga koreksinya volumenya biasa aja, menurut saya masih aman. Ini kemungkinan juga konsolnya di range 60 sampai 65. Jadi kalau mau spek buy ya masih bisa. Ini kesempatan disupport, tapi ini bukan rekomendasi, semuanya ini disclaimer, keputusan jual beli di tangan masing-masing. Jadi seperti itu untuk PNBS. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada PNLF yang ditutup di harga 302 terkoreksi 1,94%. Kalau dilihat dari transaksi asing net sell. Kalau di broker semuanya PNLF sedikit ada distribusi. Langsung saja ke teknikalnya. PNLF harusnya rebound, gak boleh gak rebound. Kalau benar ini swing low atau pola pattern play, mestinya nggak turun di bawah 300. Itu aja kuncinya untuk PNLF. Jadi menarik nggak? Harusnya iya. Peluang besar rebound PNLF ya. Jadi seperti itu aja untuk PNLF. Trennya masih sama. Kalau besok dan Jumat bisa tembus 310 320, bagus tuh. Targetnya 340 350. Seperti itu. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada PNBN yang ditutup di harga 1220 terkoreksi 1,61%. Kalau dilihat dari transaksi asing net sell. Kalau di broker semuanya PNBN diakumulasi walaupun tipis. Langsung saja ke teknikalnya. PNBN masih aman walaupun indikasinya lemah. Dia membentuk lower high tapi nggak masalah. Selama nggak jebol area 1200, toleransinya 1170. Kebetulan di situ ada EMA 60-nya. Masih aman. Kalaupun false break, cut loss saja. Atau kalau mau di hot, silakan juga. Yang penting siap menunggu lebih lama. Nggak masalah harusnya untuk PNBN. Tapi menurut saya PNBN kalau nggak minggu ini, minggu depan ke atas lagi. Kemungkinan nih konsolidasi. Rebound juga nanti. Bertahan di atas 1200 untuk PNBN. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada Penin yang terkoreksi 1,32% ke harga 1115. Kalau dilihat dari transaksi asing net sell. Kalau di broker semuanya Penin didistribusi. Langsung saja ke teknikalnya. Untuk Penin mantep, masih oke. Konsolidasi nggak masalah. Di atas 1080 masih bertahan, masih aman. Polanya ini bagus. Harusnya masih bisa nanjak ke atas. Targetnya masih sama 1200 sampai 1240. Menurut saya seperti itu loh ya. Kemungkinan besar tetap bertahan di atas neckline yang dulunya resisten kuat. Sekarang jadi mestinya jadi support kuat. Apalagi dia itu koreksi, volumenya makin menurun. Berarti seller kan makin kurang. Jadi harusnya masih bagus untuk Penin. Seperti itu untuk Penin. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada Cevin yang ditutup di harga 615 terkoreksi 2,38%. Kalau dilihat dari transaksi asing net sell. Kalau di broker semuanya Cevin diakumulasi walaupun tipis. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal Cevin koreksi biasa.
potensi digas lagi nih. Tapi disclaimer ya, kita lihat aja. Kondisi seperti ini, pakai aja support sandarannya itu 600 jebol itu tinggalin dulu. Tapi kalau mau simpan lebih lama silahkan. Yang penting sabar menunggu, itu aja. Kalau dilihat juga fundamentalnya makin membaik dan baru bagi dividen setelah berapa tahun nih? Puluhan tahun belum bagi dividen dan akhirnya bagi dividen. Harusnya masih bisa ditarik Cepin ya. Masih oke. Kita lihat aja besok dan lusa. Rebound gak nih? Kalaupun turun malah dapat harga murah di 550 seperti itu. Untuk Jevin, langsung saja ke saham terakhir. Ada BNII yang ditutup terkoreksi 2,86% ke harga 2. Langsung saja ke saham selanjutnya, ada BNII yang terkoreksi 2,72% ke harga 286. Kalau dilihat dari transaksi asing net buy. Kalau dibuka semuanya BNII distribusi. Langsung saja ke teknikalnya, BNII harusnya aman di atas 280. Ini kemungkinan besar konsolidasi. Jadi kalau kondisi seperti ini masih aman ya. Jadi kesempatan beli nggak mestinya iya. Dan tapi ini disclaimer. Kalau pandangan saya masih bisa rebound, masih peluang untuk bertahan di atas 280 dengan target kenaikan 300, konsolidasi area 280 sampai 300. Seperti itu untuk BNI. Cukup sampai di sini video kali ini. Terima kasih untuk Bapak Ibu dan teman-teman yang sudah menonton video ini sampai selesai. Apabila channel Borneo Trader ini bermanfaat dan bisa menjadi bahan pertimbangan Bapak Ibu dalam membeli, menyimpan, dan menjual sahamnya, bisa klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi. Ada kritik, saran, ataupun pertanyaan bisa langsung tinggalkan di kolom komentar. Dan bagi Bapak Ibu dan teman-teman yang baru belajar trading, masih bingung memilih saham, bingung membuat trading plan, bisa join trading bersama Borneo Trader. Nanti dipilihkan saham-sahamnya dan dibuatkan trading plannya beserta chartnya dan juga free konsultasi portofolio. Kalau tertarik, DM Instagram Borneo Trader. Tetap semangat dan semoga bisa terus cuan.